Reporter menuliskan betul. Sampai ke pelaksana diubah. Sampai kepada redaksi mungkin protes diubah. Tetapi pemilik model, saya katakan jangan muat. Bisa nggak dimuat? Saya ingin pers bebas dan bertanggung jawab. Itu mimpi saya. Karena kebebasan pers itu saudara kembarnya adalah tanggung jawab. Undang-undang yang bertanggung jawab untuk melindungi kemerdekaan pers itu adalah Dewan Pers. Nah, pelanggaran itu beranak pinak. Pemiliknya melanggar, warganya melanggar, pejabat narasumber melanggar. Jadi ini memang zaman pelanggaran rusak. Dari mana mulai ini? Ini persoalan. Kode etik apa yang paling sering Anda langgar? Wartawan menjawab, paling banyak adalah menerima amplop. Itu lebih enak sih Bu ya. Itu konspirasi. Karena yang memberi amplop adalah pengusaha. Habis ceramah ada wartawan datang kepada saya, Mas Parmi, apa masih perlu kode etik sih? Silakan enggak? Bahwa pengawasan terhadap etika itu dilakukan secara nasional oleh Dewan Pers. Kayaknya kita memang perlu mengkaji ulang sistem yang tepat buat untuk negeri seperti Indonesia ini dengan pers yang seperti ada apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini sebenarnya bukan tentang Edi Widyono, juga bukan tentang PLN, tapi buku ini memang tentang suatu institusi penting, yaitu pers, media massa di Indonesia. Saya kira memang karena kita semua merasakan bahwa media ini bersama-sama dengan sistem politik atau para pelaku politik dan para ahli hukum, legal, political, dan media ini telah menjadi penguasa-penguasa baru. Buku ini akan menjadi suatu pegangan bagi kita. Bagaimana kita menilai pemberitaan-pemberitaan ke depan. Edi Widyono dan juga penulis buku Firman Yursak menjelaskan, semoga buku ini bisa menjadi kontribusi pemikiran buat dianalisa, khususnya menjadi bahan introspeksi media massa di mana era kebebasan terjadi, tak ada sensor. Ekbis, satu-satunya majalah ekonomi dan bisnis. Pemirsa, tak ada alarm, tak ada kentongan, tidak ada beduk, Jakarta bulan lalu digenangi air dengan banjir. Padahal matahari nampak sebagai tetesan tinta putih di kertas abu-abu, udara sangat lembab, air bertambah tinggi. Apa penyebab banjir? Konon pengusaha real estate yang sering mengibaratkan bumi Jakarta sebagai naga tidur, kini tampaknya naga itu mulai menggeliat. Rasa sakit menghujam tubuh yang ditusuk-tusuk beton fondamen, lubang hidungnya sulit bernapas karena teruruk tanah galian. Sudah siapkah kita jika naga semakin merasa terusik itu sungguh marah? Ini dia liputannya. Banjir adalah banjir, entah itu berupa banjir kiriman, banjir dadakan akibat tanggul bobol, ataupun banjir lantaran hujan deras. Akibat yang ditimbulkannya pun sama, malapetaka bagi yang menjadi korban. Dan cerita banjir kini seiring dan sejalan saat musim penghujan. Apa penyebab banjir? Jawabannya tidak sederhana. Setiap daerah selalu memiliki penyebab masing-masing. Air adalah salah satu kekuatan alam.
Laut, sungai, danau, rawa, paya merupakan wadah untuk menetralisasinya. Beberapa waktu lalu diadakan panel diskusi terhadap masalah banjir. Diskusi yang mengundang para insan pers, pembicara dari pengelola Agung Sedayu Group, dalam hal ini mewakili perumahan Pantai Indah Kapuk, membahas bagaimana mengadopsi sistem pengairan di Belanda. Kita tahu komitmen Agung Sedayu yang merupakan properti developer terkemuka di Indonesia, kepercayaan para pembeli terhadap pelayanan yang diberikannya selama lebih dari 30 tahun, menjadikan Agung Sedayu sebagai developer terpercaya dan menjadi satu properti developer terkemuka di Indonesia. Pemirsa, di Indonesia sampai saat ini promosi rumah sakit masih dianggap hal yang tabu karena promosi rumah sakit berkonotasi membujuk serta mengarahkan seseorang agar mengunjungi rumah sakit tertentu. Sesungguhnya promosi jika disampaikan dengan jujur dan mendidik akan bermakna positif. Promosi merupakan salah satu wadah yang efektif untuk menginformasikan adanya layanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Pasalnya ketika rumah sakit di Indonesia masih ragu dan takut berpromosi, pihak luar negeri seperti Singapura dan Malaysia justru melakukan di negara kita. Rumah sakit luar negeri bukan saja memasang iklan, akan tetapi untuk menarik masyarakat Indonesia, tak heran jika arus berobat ke luar negeri semakin tinggi saja. Rumah sakit Omni memahami itu dan mengacu etika rumah sakit dengan cara menyebarkan informasi tentang jasa pelayanan serta kondisi rumah sakit itu sendiri. Rumah sakit Omni mengungkapkan pelayanan kesehatan yang sangat jujur, mendidik, dan bertanggung jawab, sesuai dengan keputusan Rapat Kerja Nasional Majelis Etika Rumah Sakit. Ya, Rumah Sakit Omni yang terletak di Perumahan Alam Sutra Serpong ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan profesional dan layanan bermutu, Rumah Sakit Omni memberi tarif layanan yang wajar. Berikut liputannya. Ekbis, satu-satunya majalah ekonomi dan bisnis. Saya Dr. Sukendro. Sebagai Presiden Direktur dari Omni Hospital, kami memiliki 2 rumah sakit. Yang pertama itu di Pulau Mas, yaitu Omni Medical Center Pulau Mas. Dan pada tahun 2007 kami membangun satu hospital lagi di Alam Sutra. Ke depan memang Omni International Hospital ini kita bangun sebagai lifestyle hospital. Jadi pada dasarnya rumah sakit yang kita bangun ini tidak bersifat seperti rumah sakit yang dahulu, bahwa kalau orang masuk merasa tidak nyaman karena kesan rumah sakitnya ada. Nah, pada Omni International Hospital maupun Pulau Mas yang kita renovasi itu kita buat kesan seperti hospital, hotel, and mall. Jadi itu menjadi lifestyle hospital karena kalau orang masuk ke lobinya itu merasa seperti di satu hotel, tidak lagi merasa seperti rumah sakit. Kita juga punya cafe, outdoor cafe, indoor cafe. Terus kemudian kita mempunyai minimart. Demikian juga apoteknya dibuat seperti drugstore. Kemudian model-modelnya memang kita buat cozy minimalis. Ini tujuannya adalah pasien yang datang ke Omni bisa menikmati kenyamanan
tidak seperti rumah sakit tetapi sebagai hotel. Nah, ke depan kita akan buat kafe di lobi sendiri. Terus kemudian kita juga mendesain, kita punya poliklinik, kita punya medical check up unit itu like a hotel. Poliklinik anaknya kita desain yang nyaman bagi anak-anak. Karena ke depan ini adalah bukan hanya orang sakit yang datang ke rumah sakit, tetapi orang sehat yang membutuhkan menjaga tetap kesehatannya dengan melalui medical check up, kalau anak-anak dengan vaksinasi. Nah, kita juga punya alat diagnostik yang canggih yang menunjang hal tersebut agar ini menjadi satu rumah sakit yang komplit, tidak hanya sebagai lifestyle tapi menyediakan berbagai fasilitas dan kenyamanan seperti suatu hotel dan hospital. Saya rasa ke depan pada rumah sakit Omni yang akan kita bangun berikutnya itu modelnya akan mirip-mirip dan sama dengan yang kita kembangkan ini, yaitu lifestyle hospital. Jadi ke depan tuh Omni misalnya kita nggak sebut sebagai rumah sakit ya, kita bilang itu rumah sehat. Jadi tujuannya adalah orang masuk ke Omni, kita mau membuat dia merasa lebih sehat. Dan sebelum dia berobat, sebelum itu dengan suasana yang kita buat senyaman mungkin, dengan keramahan dari SDM-nya maupun fasilitas yang kita berikan, kita mau mereka merasa bahwa this is a homey hospital. Jadi hospital yang nyaman gitu. Nah, ini membantu juga membantu proses dari penyembuhan ataupun pasien-pasien yang sehat yang mau ke sini yang menjaga kesehatannya tidak merasa bahwa ini rumah sakit, tetapi ini adalah rumah sehat. Rumah sehat yang kita buat senyaman mungkin sehingga konsep dari hospital dan mallnya itu bisa disatukan dengan konsep hospital. Nah, ini adalah yang pertama di Indonesia yang kita buat. Ke depan memang kita akan buat beberapa rumah sakit lagi yang akan dengan lifestyle hospital yang sama. Ya, rumah sakit Omni ini bisa diakses dari tol dari ini sedang dibangun yang di Alam Sutra itu sedang dibangun akses tol yang langsung dari Tomang yang menuju Merak langsung ke Alam Sutra. Nah, ini juga Jakarta Outer Ring Road akan bersambung juga. Jadi itu bisa dari Pondok Indah, bisa dari Jakarta Barat, bisa dari Tangerang sini sendiri, dan bisa dari bandara. Jadi memang kami membuat satu hospital di Alam Sutra ini dengan perencanaan yang matang supaya rumah sakit ini bisa dijangkau dari beberapa sisi atau bahkan di seluruh sisi dari Jakarta ini, sehingga menyebabkan itu menjadi satu kemudahan bagi pasien untuk datang ke rumah sakit Omni ini. Rumah sakit ini kita memang bangun tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa yang selama ini dibicarakan bahwa rumah sakit lokal itu lebih mahal dari Malaysia. Baru ini kita ke salah satu kota yang Medan, kita lihat aja. Contohnya ya, salah satu adalah City 64 di Malaysia itu dengan tipe yang sama dengan kita, itu harganya 5,4. Sedangkan kita di sini hanya 2,8. Jadi memang ketakutan masyarakat bahwa memang rumah sakit itu mahal ya, semestinya tidak benar juga. Harga kita bersaing kok, kita bersifat kompetitif dan bersaing dengan rumah sakit yang ada di Jakarta maupun yang di luar seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan kalau Malaysia Singapura perlu fiskal, perlu airport tax dan yang lainnya. Ini kan kalau di Jakarta mereka tidak perlu hal tersebut. Jadi memang harga yang kita buat adalah harga kompetitif, memang harga lokal, jadi harga yang ada di Indonesia ini. Kita melihat bahwa itu adalah UGD, jadi memang kita menyisihkan UGD disatukan dengan laboratorium dan radiologi menjadi satu departemen, karena ke depan kita akan ada tol, jadi kita memang buat bahwa UGD ini sudah siap menjadi satu trauma center, sehingga kita meletakkan UGD pada wing 11 itu. Dan kalau orang masuk ke lobi, dia tidak akan bercampur dengan pasien UGD karena ini jadi pasien berdarah, pasien yang dalam keadaan trauma itu tidak akan terlihat di lobi. Nah, kita akan setelah kita masuk, kita akan melihat bahwa lobi kita yang di sini adalah bentuknya memang seperti hotel, dan poliklinik kita siapkan di sebelah sana karena poliklinik ini orang yang sakit tetapi sakit dalam kondisi yang masih bisa berjalan, masih bisa datang ke dokter sebagai rawat inap, tidak rawat jalan, tidak bersifat rawat inap.